Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, di dalam ibadah pertanggiangan di tengah-tengah rumah kita masing-masing, di tengah-tengah jemaat HKBP Resort Raja Wali. Marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini ialah yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini adalah sebuah kisah tentang Kristus tengah mengajar orang-orang banyak dan juga murid-muridnya pada saat itu. Saudara, kita ketahui sering sekali Tuhan kita Yesus ketika mengajar pada saat itu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bertujuan untuk memudahkan pendengar mengerti apa makna yang terkandung dari sebuah cerita yang disampaikan atau sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini saudara, kita telah sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yaitu kisah bagaimana Kristus mengumpamakan ada seorang janda yang selalu datang dan meminta atau bermohon agar perkaranya mendapatkan pembelaan atau mendapatkan putusan yang adil dari seorang hakim. Namun digambarkan saudara dalam perikop kita, hakim adalah seorang pribadi yang tidak takut akan Allah dan ia tidak menghormati siapapun, seperti yang tertulis di ayat 4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita ini, seperti yang kita baca di ayat yang pertama, adalah untuk menegaskan bahwa para murid dan orang-orang banyak pada saat itu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Diibaratkan oleh Tuhan Yesus bagaimana seorang perempuan yang selalu meminta dan selalu bermohon agar perkaranya mendapatkan jawaban
dan putusan yang adil dari seorang hakim. Namun, kita melihat kegigihan hati dari seorang wanita itu mendapatkan jawaban. Tetapi, hakim yang dimaksudkan dalam perikop kita di malam hari ini adalah seorang hakim yang menurut ukuran dunia ini, yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati siapapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hakim tersebut merasa terganggu oleh karena janda itu selalu datang dan bermohon kepada dia. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengingatkan para pendengar pada saat itu dan juga kita, orang-orang percaya pada masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal meminta di dalam doa, baiklah kita tidak pernah bosan. Karena apa? Dikatakan di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Allah sebagai tempat kita untuk meminta atau bermohon di dalam doa kita adalah Allah yang senantiasa mendengarkan. Adalah Allah yang pasti menjawab setiap doa yang kita sampaikan. Sama seperti seorang perempuan atau seorang janda yang digambarkan dalam perikop kita, dia selalu bermohon sampai doanya itu, sampai permohonannya itu dijawab. Saudara, demikianlah setiap orang percaya. Melalui perikop ini, kita belajar bagaimana kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena dengan doa, kita terhubung dengan Allah. Karena di dalam doa, kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi permohonan kita. Dan satu hal yang pasti, Allah pasti menjawab setiap kerinduan hati kita. Allah pasti menjawab setiap permohonan yang kita sampaikan. Namun bukan berdasarkan waktunya kita. Semua akan dijawab oleh Allah berdasarkan waktunya dan dengan cara yang telah Allah persiapkan dengan sendirinya. Saudara, apa yang diperlukan sebagai orang yang percaya untuk menyikapi hal doa ini? Dengan berdoa, itu semakin menguatkan iman dan kepercayaan kita. Dengan doa, maka kita akan benar-benar disadarkan bahwasanya kita ini memiliki banyak hal yang terbatas. Bahwasanya kita sebagai orang percaya memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Kita harus meminta kepada sumber daripada kehidupan ini, yang memiliki kehidupan kita, yaitu Allah Bapa yang senantiasa memelihara kita. Kita meminta di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita jaminan sebagai orang-orang percaya akan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kerajaan Allah ketika kita senantiasa memelihara hidup kita di dalam ajaran akan kasih Allah, di dalam hidup yang senantiasa beriman kepada Allah, di dalam hidup yang senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal berdoa, banyak dari orang percaya menginginkan setiap permohonannya harus dan secepat mungkin dijawab oleh Allah. Namun Allah sering memakai berbagai bentuk dan juga cara untuk menjawab doa itu, bukan dengan ukuran waktu kita, bukan dengan seperti apa yang kita mintakan, tetapi jawaban dari setiap doa kita yang kita sampaikan kepada Allah tentu saja itu akan mendatangkan kebaikan. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja
untuk mendatangkan segala sesuatu yang berdasarkan kebaikan bagi kita orang-orang yang senantiasa mengasihi Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa adalah jalan bagi kita untuk meminta kepada Allah. Doa adalah suatu cara yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, bentuk daripada keteguhan iman kita, keyakinan kita bahwasanya Allah yang memelihara hidup kita ini tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Kristus datang untuk yang terakhir kalinya, apakah akan ada orang-orang yang tetap beriman seperti yang tertulis di ayat 8? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, dari firman ini kita juga belajar, sampai pada hari kedatangan Tuhan, yang dirindukan adalah pribadi yang tetap setia di dalam imannya kepada Allah melalui Kristus Yesus dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Baiklah kita sebagai orang percaya tetap setia di dalam iman kita, tetap setia di dalam penantian akan kedatangan Kristus untuk yang terakhir kalinya. Dan di dalam kesetiaan itu, mari kita senantiasa diteguhkan oleh firman Tuhan melalui setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena Allah sangat merindukan orang-orang yang setia di dalam doa dan permohonannya. Bukan berdasarkan waktu kita, tetapi jawaban doa itu akan indah pada waktunya, pada waktu Allah. Percayalah, berimanlah, dan yakinlah Allah senantiasa mendengarkan setiap seruan kita yang kita sampaikan siang dan malam. Maka setiap pribadi orang percaya tidak akan jemu-jemu meminta di dalam doanya kepada Allah. Setiap orang tua tidak pernah bosan melipat tangannya mendoakan seluruh anak-anaknya. Setiap anak tidak akan lupa mendoakan kedua orang tuanya. Setiap pribadi orang percaya akan senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi kita di dalam hidup sehari-hari. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan agar kita menjadi pribadi orang percaya yang senantiasa hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan menyerahkan diri kita secara utuh ke dalam tangan pengasihan-Nya. Akan dijawab oleh Allah setiap doa kita pada waktunya. Tetaplah setia di dalam iman dan pengharapan kita. Jangan pernah berputus asa. Meskipun yang kita hadapi ini, keadaan saat ini sering sekali membuat kita merasa lelah. Seringkali kita harus banyak mengeluarkan tenaga sebagai bagian dari upaya kita untuk bertahan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, orang percaya akan senantiasa mengandalkan Allah di dalam hidupnya, bukan mengandalkan kebolehannya, bukan mengandalkan dirinya, tetapi orang percaya yakin di dalam imannya bahwasanya pemeliharaan Allah akan indah pada waktunya. Tetaplah berdoa seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata demikian, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mintalah, maka Allah akan memberikan. Mintalah,
maka Allah akan mengabulkan. Berdoalah, bermohonlah, pasti Allah akan menjawab pada waktu yang telah ditentukan olehnya. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di malam hari ini firman-Mu telah kami dengarkan. Dari firman-Mu kami belajar bagaimana kami menjadi pribadi orang percaya yang tidak pernah bosan untuk bermohon kepadamu di dalam setiap doa kami, karena kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan membenarkan, dan Tuhan akan menjawab setiap permohonan kami pada waktu yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami tetap yakin akan pemeliharaan kasih Tuhan, akan segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam hidup kami. Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkatilah setiap keluarga jemaat Tuhan, pribadi pas pribadi, dan biarlah mereka senantiasa menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita, dengan tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan mereka senantiasa berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk sakit penyakit Tuhan, terlebih lagi pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di dunia ini, di negara kami dan di kota kami ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kau memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu, kekuatan kepada mereka, dan sukacita yang daripada-Mu, sehingga mereka tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kiranya pandemi COVID-19 di dunia ini, di negara kami, dan di kota kami ini segera berakhir Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan kami, setiap doa kami, dan setiap kerinduan hati kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, begitu banyak dosa pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pribadi jemaat Tuhan. Kami bermohon Tuhan pengampunan daripada-Mu, dan melalui pengampunan daripada Tuhan kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.